hujan menyeru aku dalam kalbu, gelap menghantui hati yang beku. Ivana, 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 Risa Saraswati. Tapi begitu poster Danur 2 tayang, mereka udah no comment. Mereka semua takut sama Ivana. Kalian tidak apa-apa posternya seperti ini? Tidak apa-apa. Ivana cantik sekali. Ya, sekarang kita sudah di satu tempat. Ini sebenarnya tempat olahraga di Kota Bandung, famous banget. Terus ada taman juga yang terkenal di belakang sana. Dan di sekitar sini ada gedung. Kita nggak mungkin masuk situ karena sekarang sudah militer banget. Militer. Tapi nggak apa-apa, kita cerita aja. Tadi kan katanya penasaran soal Jarber. Jarber gimana sih ngomongnya? Jarber. Ya susah sih. Gimana? Jarber. 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 Kalau di Google juga kalau ngelihat kayak di situ memang pakaiannya bagus, itu yang datang ke Ya. situ ya di acara-acara situ kayak gimana sih nggak? Kalau nggak salah, jadi ada sebuah festival yang si orang-orang Belanda ini bikin buat memperingati, kalau nggak salah memperingati lahirnya ratu keberapa gitu. Jadi untuk memperingati itu ada sebuah perayaan yang festival yang itu dibuat acara tahunan. Oke. Jadi hampir 1 atau 2 bulan di Bandung itu akan ada festival yang akhirnya mendatangkan banyak wisatawan dari luar negeri ataupun dari dalam negeri sendiri untuk datang dan ngelihat area yang ada di sini. Karena di Jarber ini banyak sekali barang-barang atau produk-produk hasil karya banyak perusahaan yang dipertontonkan di sini. Oh, jadi kayak bazar. Bazar. Jadi semacam bazar. Oke. Dan kalau dari info yang saya dengar katanya memang buat khusus orang-orang kaya memang gitu nggak? Iya, karena si barang-barang sendiri yang datang ke bazar ini yang dipertunjukkan ya memang barang-barang yang berkelas dan berkualitas. Jadi otomatis mereka yang bisa membeli barang-barang itu ya kalangan yang Orang-orang memang kaya. punya duit. Oke, dan ini tuh letaknya nggak jauh dengan Taman Maluku. Kalau misalnya Ya. kalian pernah lihat edisi Jurnalisa sebelumnya, di situ ada patung pastor. Nah, di situ juga tempat teman-teman kecil saya sering menghabiskan waktu untuk santai-santai atau main-main dan berkumpul dengan anak-anak Belanda lainnya. Apa ada hubungannya nggak sama si Jarber ini? Iya, sebenarnya seperti apa yang pernah saya ceritain waktu itu, Neng. Si Jarber ini kan festival yang mengundang banyak orang, yang mendatangkan banyak orang maksudnya. Jadi ketika ada pertemuan, biasanya mereka akan berjanjian di satu tempat yang tidak jauh dari sini. Iya. Yang akhirnya mereka berkumpul di salah satu taman itu.
biasanya anaknya yang nunggu di situ atau orang tuanya nanti mereka akan saling bertemu di situ. Jadi salah satu tempat yang biasanya jadi tempat janjian lah. Tempat janjian ya. Oke, tadi pas jalan menuju sini juga ya, Angga sempat announce sama saya katanya, saat di sini juga masih banyak tentaranya ya katanya gitu. Ya kalau misalkan memang banyak tentara sih di sini, cuman yang kalau Angga yang ngomong kan yang gini tentaranya. Terus saya dengan mudahnya menyeletuk yang tanpa kepala itu ya. Ya, jadi si area tempat olahraga ini memang dari dulunya memang dibuat sebuah dataran yang cukup luas. Jadi beberapa lapangan yang bisa digunakan olahraga juga biasanya bisa digunakan untuk latihan militer juga sih. Jadi mungkin mereka berasa masih standby dan berjaga atau latihan baris berbaris dari tadi, soalnya ada brak 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 brak. Tapi nggak ada kepalanya. Hello, kalau ngomong juga gimana? Dan biasanya kalau udah tentara-tentara gitu kebanyakan, apalagi yang ya kalau saya tahu mah orang tuanya Peter Chase kan kayak punya pangkat gitu. Ya, Kalau ya. yang jaga patroli gitu rata-rata mereka agak sulit berbahasa Indonesia ya. Ya, karena mereka datang nggak lama seperti yang jadi pimpinannya yang bikin strategi segala macam. Mereka yang datang untuk berjaga, jadi ya bahasanya Iya, agak sulit sih. Cuman di tempat ini walaupun dikelilingi oleh bangunan Belanda, tapi di tempat ini juga banyak sekali pohon-pohon tua. Kalau sudah ngomong soal pohon, kalian tahu sendiri kan kira-kira ada apa di pohon. Ini ada satu yang menarik di belakang kami. Sekarang ada pohon yang menjulang tinggi sekali dan saya pengen ke sana. Kalau soal WC Belanda yang tadi diminta atau ditanyain, mereka kayaknya nggak di sini lagi ya, nggak ya? Lebih ke rumah-rumah sih. Iya. Karena banyak sekali rumah-rumah peninggalan Belanda di sekitar Iya. sini. Dan kayak Elizabeth, terus Sarah, Teddy itu yang ada di rumah saya juga mungkin mereka dulunya semasa Iya. hidup sering ke tempat Berkunjung ini, kesini. tapi bukan berarti mereka stay di tempat ini. Kalau di sini kayak lebih ngelihatnya memang tentara-tentara itu. Kalau lokalnya kayak gimana nih? Sayang sekali tidak ada Iko malam ini atau Niko. Sebenarnya kalau udah lokal saya pengen ngasih ke Iko nih. Iko ya, tah bere tah. Lokal. Dia tidak bisa hadir malam ini, jadi saya dan Angga akan mencoba mencari tahu apa yang ada di belakang sana, teman-teman. Kita sekarang udah di depan pohon yang tadi kita tunjuk, tapi saya terlalu takut untuk di sebelahnya. Silakan Angga. Jadi walaupun di sini daerah-daerah pada zaman dulunya Belanda semua, Iya. tapi ternyata ya kalau udah ditumbuhin pohon Iya. besar itu artinya kuntilanak. Ya pantas kalau udah daerah-daerah pohon besar gitu, teman-teman saya Peter Chase tuh enggan untuk datang. Ya, saya pengen tahu nggak, penasaran. Kenapa sih mereka suka ada di pohon? Apa karena tidak ada yang menerima? Iya, ya mereka makhluk yang nggak diterima di mana-mana. Jadi sebenarnya di pohon kadang ada sosok yang sudah menunggu sejak lama. Tapi kalau mereka lihat ada pohon baru atau berburuan agar punya tempat tinggal, karena ya mereka sukanya gitu kan, dengan duduk di dahan, terus dengan kaki yang digoyang-goyang sambil bersenandung. Nggak nyaman ya dari sini nggak? Ya, jadi dari tadi Angga ngomong kalau kalian perhatiin itu di dahan belakangnya itu udah kayak nempel kayak toke gitu. Saya nggak tahu itu ada kekuatan Spider-Man seperti apa sampai kayak gitu. Rambutnya juga sampai ke atas. Enggak, udah cabut aja dari sini. Sudah. Nggak mau. Tidak usah. Nggak mau. Bye. Nah, sekarang kita ada di satu rumah yang famous banget di Bandung. Orang-orang sih bilang rumah kentang.
Tapi nggak tahu alasannya kenapa. Memang pernah satu kali, karena saya dulu sering nonton acara musik di gor sebelah. Pulang ke rumah jalan kaki malam-malam, kalau lewat sini memang aroma kentang gitu. Cuman kalau saya sih emang lari sih enggak kalau nyium aroma kentang, cuman lebih bukan ke mitos-mitos yang udah ada gitu. Saya kalau ingat kentang itu ingatnya genderuwo gitu. Iya nggak sih? Kayak hal-hal yang kayak itu jadi saya takut gitu, dan saya juga tidak mau mengajak berkomunikasi dengan hal seperti itu, tapi lebih ke apa yang sebenarnya nggak tahu sih. Kan satu rumah juga ada beberapa tahun gitu, ada yang sempat jadi ini, sempat jadi ini, sempat jadi ini. Saya pengen lihat yang paling apa ya, yang paling cheesy gitu. Aku kan orangnya Pisces, jadi pengen yang menyentuh gitu sosoknya. Gele. Cuman memang jangan berharap kalian bisa masuk seenaknya ke situ, karena memang ada yang tinggal. Jadi kita juga nggak mau seenaknya masuk ke situ terus cerita-cerita soal hal mistis, cuman memantau dari seberang saja. Coba kita tanya apa yang Angga lihat di sana. Saya lebih ngelihat dominan ada laki-laki tua sih. Kayak opa-opa gitu, Belanda. Ya kalau waktu itu kita ketemu yang masih gagah gitu, ini lebih tua. Bahkan badannya juga lebih bungkuk. Tapi galak banget. Iya. Iya, mau ditanya aja udah pasang badan ngambek. Nggak, itu ada di situ nggak? Iya, Di pagarnya. maksudnya saya mau nanya sih, kenapa masih ada dan tinggal di situ, tapi dia udah pasang badan sih. Ada loh. Iya. Saya coba pengen suruh kesini sih, tapi Ada, tapi udah nyampe pagar doang, kayak Iya. melotot gitu, ngeliatin. seolah tidak mau diusik dengan kehidupannya, padahal kita cuma mau ngobrol aja. Kayak gitu ya, kayak pas ketemu Ivana. Pergi. Saya tidak suka kalian ada di sini. Mengusik saya. Ya, kami hanya mau bicara. Tidak ada yang perlu kalian tahu dari tempat ini. Iya. Semua yang kalian dengar itu bohong. Ya. Ya, Ya, ya. saya harus menjaga beberapa orang di sini. Oh, ya. Ya, Ya. mereka tidak tahu apa. Jadi Anda hanya melindungi Ya, beberapa yang ada di sini. ya, saya marah kalau ada yang mau mengusik. Ya. Lalu banyak orang yang mencoba masuk Iya. ke dalam sana. Banyak sekali orang yang ingin tahu ada apa, kenapa. Saya tidak suka. Ya. Saya tidak suka. Ya, biarkan keluarga saya. Oh, Anda dengan keluarga tinggal Iya. di situ. Ya, biarkan keluarga saya tenang. Ya, Ya, terima kasih. ya, Ya cukup, terima kasih. ya. Tuh kan? Makanya suka. Apa itu? Iya, nampaknya dia yang barusan dia cerita sih ada beberapa anggota keluarganya yang sepertinya masih ada anak-anak juga, dia protek terhadap yang lain supaya nggak ngeganggu kehidupan mereka. Dan kalau saya bayangin sih nggak, aduh tuh suara. Dan kalau saya bayangin sih mereka kayak nggak ngerti kalau anak-anak itu sudah mati gitu. Iya, Mereka nggak tahu Masih. siapa, tapi ya keluarga itu siapa ya. Tapi luas sih anak-anaknya. Tapi si kakek mana? Ya, jangan diajak ngobrol katanya. Udah deh, udah disuruh pergi masih pengen ngajak ngobrol katanya gitu. Aduh, kita pindah ke sebelahnya yuk. Let's go. Itu ada satu tempat yang saya suka sih bangunannya, cuma sangat tertutup untuk orang umum gitu. Kita sempat ke situ dan pura-pura mau ngapain. Pernah buat foto bareng waktu itu sama sahabat saya, dan ya jadi ceritanya waktu ke tempat itu
terus tiba-tiba melihat kayak ada sosok yang terbakar nggak? Iya. Orang Belanda tapi terbakar, saya nggak tahu apa. Iya. Oke, kita ke sana. Let's go. Gak jauh dari tempat kita tadi ada sebuah bangunan yang sebenarnya kita tuh penasaran banget dari dulu zaman pas acara-acara jurit malam bersama band saya Sarasvati itu sering banget pengen bisa meraih atau masuk ke tempat ini gitu. Cuman penjagaannya susah banget, terus izinnya juga susah banget itu buat masuk ke dalam. Cuman sekarang bangunannya udah dijual, mau dijual, terus dijadikan lahan parkir juga. Sebenarnya pengen masuk ke situ, tapi daripada nanti jurnalnya nggak tayang kan, lebih baik kita lihatnya dari sini aja. Kalau saya sih, saya penasaran dari tadi sama Angga. Dari pas pertama kali ke sini, saya kayak ngelihat beberapa sosok yang kayaknya kebakar gitu, tapi orang Belanda tapi yang tolong gitu, yang ya gitulah kayak kebakar gitu. Aku nggak tahu nih dulunya kayak gimana kalau di sini. Aduh, Kenapa? ya sepertinya ada sebuah, ya kala itu di tempat ini ada sebuah ajaran yang sedikit nyeleneh. Dulu tapi ya, bukan sekarang, dulu. Waktu itu ada ajaran yang sedikit nyeleneh, yang ada komplotan yang menganggap kalau dengan melakukan ini akan menjadi lebih sempurna. Aduh, Kalau salah ya kayak takut menyinggung ya satu dua. aduh, ya pokoknya intinya mereka terbakar, tetapi mereka saat terjadi terbakar itu disaksikan beberapa orang juga. Oke. Berarti apa yang saya lihat memang Angga juga lihat ya? Aku salah lagi. Udah dari saya ya, karena ini kan sensitif banget gitu ya mengenai ajaran, tapi ya itu kan dulu banget Iya. gitu, belum tentu orang-orang yang ini juga tahu gitu. Iya. Ya itu dulu banget dan mungkin tertutup banget Ya, gitu. karena hanya segelintir orang juga sih. Ya, dan tidak berarti melakukannya sampai sekarang atau gimana, Iya. itu benar-benar terjadi di masa lalu. Karena ini rasa penasaran saya aja, kok saya pernah lewat sini terus saya melihat ada orang terbakar, itu apa ya? Sebelumnya sih saya pikir nggak kayak karena Jepang lagi Iya, gitu. Cuman kalau melihat cara terbunuhnya, maksudnya kebanyakan Belanda di sini kan tidak dengan dibakar gitu. Ya itulah. Jadi wah ini udah nggak kondusif banget ini Angga ada di sini, baru kali pertama kan kalian melihat Angga sangat tidak kondusif. Baiklah, kalau Angga aja tidak kondusif apalagi saya. Kalau begitu nanti kita jajak kalian jalan-jalan lagi. Mudah-mudahan saya dan tim Jurnalisa dapat kesempatan buat jalan-jalan di luar kota, mendatangi tempat-tempat yang kalian inginkan. Tapi untuk sementara sejauh ini kita baru bisa keliling-keliling di Bandung dulu. Semoga kalian terhibur. Jangan terlalu dianggap serius karena di sini saya pengen ngajak kalian mengetahui hal-hal mistis dengan fun, ya. Ceria. Ya, harus ceria. Kita nggak boleh takut sama hantu. Kalau sama hantu aku takut. Sampai jumpa di Jurnalisa. Bye. Terus kenapa lu pegang kembang tuh? Refleks ya, baiklah. Makan sekalian. Ini enak loh, bisa dimakan. Sok coba. Mau nyobain enak? Enggak, makasih. Thanks. Aku mah cukup bala-bala aja. Kalau orang Jawa dimakan? Ah, ini orang Jawa enggak? Kamu orang gila kali.